Sebentar lagi mau lengser, Anies dan pendukungnya lakukan pencitraan murahan. Waktu berjalan terasa begitu cepat. Perasaan baru kemarin Anies menyampaikan pidato yang menyinggung soal pribumi. Gak tahunya sekarang dia udah mau lengser. Diketahui kalau tidak ada aral melintang, mantan Mendikbud pecatan Jokowi itu akan lengser pada Oktober tahun 2022 mendatang. Artinya kalau dihitung dari sekarang, ia menjabat sebagai Gubernur DKI kurang lebih tinggal 6 bulan lagi. Waktu yang singkat untuk mempersiapkan diri bertarung di Pilpres 2024. Apalagi selama ini prestasinya tidak ada yang menonjol. Malah yang terlihat adalah kegagalan demi kegagalan. Seperti program rumah DP 0 rupiah. Tertera di RPJMD DKI targetnya membangun 232.000 unit rumah. Cukup ambisius, tapi terbangun hanya 780 doang. Gak sampai 1% dari target yang telah ditetapkan. Pemprov DKI berdalih kenapa rumah DP 0 itu gak capai target? Karena ada pandemi corona. Tapi gak segitunya juga keles. Kalau yang terbangun 80%, orang masih bisa harap maklum karena COVID. Lah yang ini gak sampai 1%. Menjalankan program kok kayak bercanda gitu. Hehehe, dan yang bikin miris hati teriris. Sudah gak capai target, program rumah DP 0 itu dijadikan ladang untuk memperkaya diri sendiri pula oleh anak buah Anies. Sekarang di Rut PD Saranajaya, Yori Cornelis Pinontoan sudah mendekam di penjara lantaran korupsi proyek rumah DP 0 itu. Termasuk nama mantan Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik juga disebut turut memberi arahan terkait pembayaran pembelian tanah untuk program rumah DP 0 di Manjul. Saat ini KPK tengah mendalami peran politisi Gerindra yang juga kakak kandung M. Sanusi itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Taufik tiba-tiba dicopot dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI? Bisa jadi salah satu penyebabnya karena ini. Namanya disebut di korupsi proyek rumah DP 0 rupiah. Sementara program unggulan Anies yang lain OKOC, sekarang yang tersisa tinggal namanya saja. Tapi perkembangannya kita gak tahu. Dulu saat masa kampanye beredar spanduk program OKOC itu yang bunyinya, dimodalin punya bisnis, disediain tempat usaha dan dicariin pembeli. Gak tahunya itu hanya strategi untuk meraup suara doang. Karena hanya bohongan. Sementara OKOC Mart beberapa sudah tutup alias tidak beroperasi lagi. Yang beroperasi memang masih ada yakni OKOC Mart Al-Azhar Rawamangun. Tapi gerai itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari program OKOC Pemprov DKI. Lantaran pengelolanya sudah gak ada lagi. Dengan demikian, kalau ada pertanyaan, apa sih yang bisa dibanggakan dari Anies selama memimpin DKI? Agak bingung juga untuk menjawabnya. Selain dari JIS. Padahal doi pengen banget jadi capres loh. Memang perlu usaha ekstra untuk bisa bertarung di Pilpres 2024 dengan kondisi minim prestasi seperti itu. Okelah, Anies punya modal logistik cukup besar yang didapat selama jadi gubernur DKI. Dan ormas-ormas di DKI sudah berhasil ia ambil hatinya lewat dana hibah 352 miliar rupiah. Bahkan MUI DKI sudah pasang badan untuk menjadi buzzer kepala daerah yang didukung oleh FPI itu. Tapi apakah cukup hanya dengan bermodalkan segitu bisa terpilih jadi presiden?
Tidak Ferguson. Ormas di DKI gak seberapa jumlahnya jika dibandingkan dengan ormas yang ada di seluruh Indonesia. Artinya apa? Para LSM banyak ini belum tentu mendukung Anies karena tidak kebagian dana hibah dari Pemprov DKI. Termasuk partai. Belum jelas partai mana yang akan mendukung Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Padahal partai itu seperti pasangan yang mau menikah. Gak sah orang menikah kalau pasangannya belum ada. Begitupun dengan capres. Gak sah disebut capres kalau belum didukung oleh partai minimal 20% kursi di DPR. Nasdem sih kabarnya yang tertarik mendukung Anies. Tapi itu baru sebatas di bibir saja. Karena sampai sekarang belum ada partai besutan Surya Paloh itu melakukan deklarasi dukungan secara resmi kepada Anies. Di samping itu, perolehan suaranya hanya 9,05%. Masih perlu koalisi dengan partai lain. Sementara PKS masih kekeh memperjuangkan kadernya sendiri Salim Segaf Al-Jufri sebagai capres. Entah mungkin karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Anies pun melakukan pencitraan murahan menjelang masa jabatannya berakhir. Seperti tanpa bersalah program mudik gratis Pemprov DKI dimanfaatkan untuk ajang kampanye. Pertama, ia ikut-ikutan membagikan hand sanitizer kepada peserta mudik. Dengan harapan para pemudik tersebut akan mengira Anies orang baik, dan menceritakannya kepada sanak keluarga yang ada di kampung halaman. Sehingga mereka pun turut memilih Anies di Pilpres 2024 mendatang. Kedua, para pemudik memakai kaos yang bertuliskan Anies Presiden Indonesia. Memang sih TGUPP sempat ngeles itu bukan dari Pemprov DKI. Tapi gak akan mungkin juga kaos itu pemudik sendiri yang buat. Pasti ada yang memberi mereka. Karena kalau inisiatif sendiri, masa cuma dipakai saat mudik doang? Di samping itu, Anies juga menikmati kampanye gratis dirinya yang menunggangi kegiatan Pemprov DKI tersebut. Terbukti, dia diam saja saat tahu ada pemudik pakai kaos putih bergambar dirinya yang bertuliskan Anies Presiden. Ayo mau ngeles apa lagi? Hehehe, kalau jadi capres beneran. Sepertinya Bawaslu bakal sibuk nanti ngurusin nih gubernur beserta pendukungnya. Karena belum juga dapat dukungan dari partai, sudah curi start duluan.